Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kemudian kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk kita berada di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita sang revolusioner sejati dunia Muhammad Rasulullah SAW, karena atas perjuangan beliau lah kemudian kita sampai di hari yang istimewa ini. Yang terhormat calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, pribadi Haji Abidin Jaba, Sarjana Hukum. Yang terhormat pribadi Deddy Mirjan. Yang terhormat Ketua Tim Pemenangan pribadi Haji Gafarudin, Sarjana Ekonomi. Yang terhormat pribadi Ustadz Zulkarnain yang alhamdulillah masih betah menemani perjuangan ini. Yang terhormat kepada Kakanda Surahman, rekan-rekan tim kampanye yang masih memiliki waktu menemani perjuangan kita. Tak lupa pula yang kami cintai dan kami banggakan, masyarakat Desa Saho yang alhamdulillah masih menerima kami dengan baik, menjemput kami dengan begitu meriahnya di desa yang sama-sama kita cintai ini. Kegiatan ini dimaksudkan atau dalam rangka menyampaikan visi dan misi atau program kerja dari calon bupati dan wakil bupati di masa 5 tahun ketika dia duduk menjadi bupati, saudara-saudara sekalian. Jadi dalam kesempatan ini tidak ada ruginya Bapak Ibu sekalian menduduki kursi yang telah kami sediakan untuk mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh calon bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan. Saya ulangi, kepemimpinan atau bupati itu adalah sangat urgen untuk menentukan bagaimana daerah kita ini dibuat, bagaimana daerah ini kemudian dibuat supaya masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu ini bisa senang atau bisa paling tidak sama dengan kota-kota lain. Misalnya ada Luk Banggai, ada Banggai Laut yang juga sama-sama kita mekar. Kira-kira dalam program nanti akan disampaikan oleh calon bupati dan wakil bupati bagaimana merancang daerah yang sama-sama kita cinta ini lebih baik. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Ustadz Zulkarnain untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka dengan doa. Kepada Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan muliakan calon Bupati Pulau Taliabu nomor urut 5 Bapak Haji Abidin Jaba, Sarjana Hukum. Yang kami muliakan dan hormati Bapak Deddy Mirjan, calon Wakil Bupati Pulau Taliabu paslon nomor urut 3. Yang kami muliakan dan hormati Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 5 Bapak Haji Gafarudin. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Surahman selaku tim kampanye paslon nomor urut 3. Yang kami hormati dan muliakan Bapak-bapak dari kepolisian yang telah mengawal perjalanan dan perjuangan paslon nomor 3 mengelilingi Pulau Taliabu. Yang kami hormati dan muliakan seluruh rombongan yang menyertai tim kampanye paslon nomor urut 3. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, selamat datang, selamat berjumpa di pertemuan, diskusi, dan kajian serta kampanye visi dan misi program kerja paslon nomor urut 3. Abdi menuju Taliabu Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Sang Pencipta alam semesta, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa bertatap muka di tempat ini. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada seorang manusia pujaan, pembawa obor kebenaran dan penegak tonggak keadilan. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, keadilan adalah hal yang sangat penting dalam semua sistem ajaran, dalam semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama negara kita adalah negara yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dua kata keadilan dalam dasar negara kita. Artinya, keadilan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Olehnya itu, siapapun yang menginjak-injak rasa keadilan wajib menjadi musuh seluruh umat manusia. Kita yang duduk di sini, saya pastikan dan saya yakin bahwa semua menganut ajaran Islam karena kita semua berasal dari Wakatobi. Kira-kira betul seperti itu? Jadi kamu hanata bicara pakai tangan tuh kan? Jadi keadilan atikane te ajaran nuom putomai numan suana tomai mina ibarangkat. Te barangkato adalah bagian dari bekas kesultanan Islam yang berusia kurang lebih 5 abad atau sekitar 4 abad. Jadi bicara keadilan itu suatu hal yang paling penting. Te adati nu barangkato adalah te adat yang menempatkan keadilan di atas segala-galanya. Dan keadilan itu diulang-ulang oleh setiap khatib Jumat pada saat menutup khutbah. Setiap khutbah itu ditutup dengan kata kalimat keadilan. Tapi kemungkinan besar corona kaidu mahane nabi taramisi kane. Jadi di malam ini saya akan mulai dengan membahas tentang itu. Ilaro no penutupan khutbah tigane no akhirnya kene ibadallah, wahai hamba Allah. I'dilu innallaha ya'muru bil adl. Bahwasanya Sang Pencipta alam ini perintahkan kita untuk selalu berbuat adil. 1. Wal ihsan, berbuat baik kepada sesama manusia ataupun kepada seluruh ciptaan Tuhan. Wa ita izil kurba, saling berbagi dengan sesama. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, wajib memberantas kejahatan dan kemungkaran. Itu dibaca oleh khatib Jumat setiap menutup khutbah Jumat. Di malam ini kita akan membahas sebuah program kerja agar kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan itu bisa terwujud. Dan sebentar nanti akan dikaji oleh calon bupati dan wakil bupati PAS nomor 3 di malam ini. Kemungkaran adalah hal yang juga sangat penting untuk diberantas. Kejahatan kemanusiaan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, itu juga wajib diberantas secara bersama-sama. Pembohongan publik, penipuan kepada masyarakat, itu juga adalah tindakan yang wajib dihadapi secara bersama-sama. Itu adalah bentuk penjajahan kepada sesama umat manusia. Dan negara kita sangat menentang penjajahan, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi penipuan, pembohongan itu adalah bentuk penjajahan yang semua wajib berantas. Siapa yang tidak terlibat dalam memberantas penipuan kepada masyarakat, maka dia sama halnya dengan si penipu itu sendiri. Surat Al-Maidah ayat 78 dan 79 itu melaknat, mengutuk orang yang membiarkan pembohongan publik terjadi. Dalam surat Al-Maidah dikatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Di zaman dahulu, di anak keturunan Bani Yakub terjadi penipuan dan pembohongan besar-besaran. Karena dia berlebihan, mereka dikutuk, dilaknat sebagaimana Tuhan pernah mengutuk iblis.
ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam. Dan poin yang kedua adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka juga tidak terlibat dalam membasmi kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Diam. Ada orang dibohongi, ditipu, dicopet, dirampok, dia tahu untuk menghalanginya, tapi dia berdiam-diam, dia nonton saja. Ada orang yang datang menipu masyarakat demi mencapai sebuah kekuasaan yang berlingkar-lingkar di tengah keluarga mereka. Mereka biarkan, diamkan, bahkan mendukung kelompok penguasa bejat itu dalam membohongi masyarakat. Kelompok itu, ya, mereka itu adalah manusia-manusia yang dikutuk sehingga hati, jiwa, mata, telinganya tertutup untuk menerima kebenaran. Tanpa perlu saya memperpanjang waktu, saya harus mempersingkatnya. Di malam ini juga kita harus memulai perjumpaan ini dengan berdoa, karena doa adalah suatu syarat untuk bisa mencapai tujuan. Karena dari aspek lahiriah, di balik aspek lahiriah ada aspek batiniah, dan batiniah itu dijawab dengan doa. Ada aspek yang sifatnya rasional, ada aspek yang sifatnya spiritual. Olehnya itu, kedua hal ini harus kita libatkan. Sebentar kita akan mengkaji hal-hal yang sifat rasional dan kita akan berdiskusi dengan hal itu. Dan kita akan mulai dari aspek spiritual dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya Allah, berkatilah pertemuan kami di malam ini. Jadikanlah kami di antara hamba-hambamu yang terus berjuang dan mampu menantang segala kejahatan yang melanda umat manusia. Amin. Jadikanlah kami adalah sekelompok orang yang benar-benar berada dalam garis kebenaran dan berpikir sehat demi kesejahteraan umat manusia dan tegaknya keadilan. Amin. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, berilah kekuatan kepada paslon nomor urut 3 untuk selalu bersama kami berjuang menegakkan keadilan, kejujuran, kebenaran, kesejahteraan bagi segenap warga Pulau Taliabu. Amin. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami yang Maha Perkasa dan Maha Agung, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan jalan yang terang kepada semua yang terlibat dalam perjuangan ini. Wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa, jika seandainya ada sekelompok orang di negeri ini yang sengaja berkumpul, bergolongan, bersatu dalam membodohi masyarakat, menipu masyarakat demi memperkaya diri dan melestarikan dan melanggengkan kekuasaan di lingkungan kelompok mereka, maka wahai Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Berkehendak, hentikan perjalanan mereka itu dan akhiri, karena mereka telah menyakiti umat manusia. Amin. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa, terimalah doa kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jamaah sekalian, para hadirin yang saya hormati, cukup sekian dulu. Nanti kajian kita akan dibahas oleh para kandidat kita dan tim kampanye yang hadir di malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.